boleh nggak sharing satu lagi bagaimana pengalaman pribadi dokter dengan Tuhan? Maksudnya waktu SMP up down itu gimana? Mungkin ada percakapan pribadi sama Tuhan. Tuhan, kenapa kayak gini? Terus Tuhan bilang apa? Atau ayat favorit dokter tuh apa? Perenungan dokter sama Tuhan itu gimana? Kayak lebih ke hubungan pribadi dokter dengan Tuhan tuh seperti apa sampai bisa jadi kayak sekarang gitu. Thank you. Saya takut jawaban saya di sesi ini yang paling tidak ada isi. Kalau dibilang saya up and down, saya nggak setuju. Bagi saya up terus. Amin. Grafik kita itu seperti ini, teman-teman. Tapi di grafik kita seperti ini sama seperti dolar yang naik terus, ya. Tapi dolar yang naik terus itu, pada kita zoom, itu pasti ada lekukan seperti ini. Setiap fasenya. Bahkan ketika kalian ngomong seperti sekarang, wah Dr. Richard lagi dimaki-maki, lagi jelek namanya, lagi dihujat. Pertanyaan saya, apakah klinik saya berkurang? Tidak. Tidak. Apakah saldo di rekening saya berkurang? Tidak. Asik. Apakah karyawan saya berkurang? Tidak. Apakah sesuatu pencapaian saya berkurang? Tidak. Tapi ada fase down yang kita nggak tahu. Kalau saya berhasil lewatin, kalau saya berhasil melewatin fase ini, saya akan up lagi jadi lebih atas. We never know. Jadi jangan kita bilang, karena omongan ini ada dalam pikiran kita ketika kita bilang up, down, seolah-olah kita ini ada di situ aja. Enggak. Kita naik terus ke atas, tapi ada suatu fase di mana kita ada di atas, lagi ada di bawah. Tapi percayalah, fase apapun itu, kita lagi menanjak ke atas. Pasti lebih baik. Amin. Yang kedua, masalah Tuhan. Nah, ini saya jujur ya, saya itu bukan orang yang religius. Dulu waktu saya kecil, saya sangat religius. Saya seorang Katolik yang hobi sekali ke gereja. Saya banyak berdoa, dan setelah selesai saya kuliah, justru saya kehilangan momentum itu. Saya malas sekali ke gereja, dan ini mungkin setelah lebih dari 3 tahun, akhirnya saya menginjakkan diri saya lagi ke gereja. Tapi saya percaya Tuhan Yesus. Wow. Dan kalian tahu nggak momen yang paling kita dekat dengan Tuhan pada saat kapan? Hah? Saat kita ada masalah. Balik lagi tadi saya ngomong, kenapa kalau kayak gitu mintalah banyak masalah. Dengan masalah kalian jadi lebih pintar, dengan masalah kalian jadi lebih tinggi, dengan masalah kalian lebih dekat dengan Tuhan. Amen. Kita nggak mah. Dan setiap malam saya selalu berdoa dengan Tuhan. Saya percaya dengan Tuhan saya percaya bahwa Tuhan saya lebih besar dari permasalahan kita. Masalahnya bisa 5 hari 5 malam, tapi kalau Tuhan pengen membalikkan semuanya, dalam 1 detik masalah itu akan berubah. Amin. Saya cuma berharap saya bisa memberikan berkat bagi banyak orang. Saya selalu berdoa dengan Tuhan, gak muluk-muluk, karena saya malas ke gereja. Saya juga bukan orang yang taat sekali, tapi saya selalu minta dengan Tuhan lebih ke memberikan value, ya, memberikan bukti nyata dan contoh bagaimana Tuhan memakai saya untuk berkat dan memberikan berkat itu pada orang lain. Itu yang saya harapkan. Lebih dari itu, saya bukan orang yang religius. Sekali lagi, saya bukan pendeta, saya jauh banget dari kata-kata baik. Tapi inilah saya apa adanya. Inilah Dr. Richard Lee. Lebih dan kurangnya, saya selalu pengen belajar jadi orang yang lebih baik. Gitu. Wah, luar biasa. Bagaimana dokter masih bertahan dalam iman Kristen di tengah posisi dokter sekarang yang sudah kaya? Pasti ada godaan-godaan dunia. Kenapa dokter masih bertahan dan tidak tergoda dengan hal dunia? Kan di luar sana sudah banyak orang-orang kaya terus lupa Tuhan. Saya tergoda kok. Maksudnya Tuhan mau dijual. Athena aja dijual, untungnya masih banyak, apa jual Tuhan? Silakan dong. Nah itu ya, mungkin kekurangan saya yang paling besar itu ya, mungkin ya. Sekali lagi, saya bukan orang yang religius ya. Saya banyak terbuai hal-hal yang, apa ya saya bilang ya,
duniawi ya, yang duniawi ya. Tapi yang jelas setiap ada permasalahan, saya itu bukan hanya belajar, tapi mengambil suatu poin positif secara keimanan. Kalau kalian tanya dengan saya, pada waktu dulu dengan, saya nggak sebut nama lah ya, dengan KP, yang nggak tahu tanya sebelahnya, dengan salah satu artis KP, saya kesel nggak? Saya kesel, saya benci dengan dia. Tapi kalau kalian tanya dengan saya sekarang, dengan Doktif, saya nggak benci. Saya kehilangan rasa benci, saya nggak rasa benci. Saya nggak benci, saya nggak ada rasa pengen mukul, pengen apa, nggak ada. Yang saya sesalkan adalah respon saya. Yang saya sesalkan adalah bagaimana saya menanggapin. Itu sih saya nggak benci orang. Saya banyak belajar. Jadi kadang-kadang keimanan ini kan kita ngomong, saya percaya dengan Tuhan Yesus, saya adalah Kristen, saya adalah ini, saya adalah itu. Tapi di luar dari sini, kalian nggak memberikan value apapun kepada diri kalian dan kepada orang sekitar kalian. Apakah kalian orang Kristen? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau ditanya dengan sekarang, dengan saya, bahkan kalau kalian tanya dengan saya agama apa, saya akan terdiam dan saya akan malu ngomong agama saya. Tapi paling enggak di luar dari sini, saya pengen nunjukin value saya seperti apa. Wow. Amin. Saya pengen ngajari ke teman-teman, ke karyawan saya, ke keluarga saya, ke anak saya yang baik. Bagi saya itulah adalah ibadah bagi saya. Saya pengen kasih yang terbaik untuk pendengar saya pengen kasih yang terbaik untuk follower saya pengen kasih yang terbaik untuk yang percaya kepada saya. Dan bagi saya itu adalah bentuk ibadah dari saya, lebih dari ibadah saya ke gereja. Itu menurut saya, Pak Pendeta. Amin. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Dan kiranya melalui video ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah teman-teman, ketika di suatu hari seorang pendeta Gilbert mengundang Dr. Richard Lee ya untuk menghadiri acaranya, dan kemudian dia memberikan beberapa motivasi kepada para pemuda yang menghadiri acara tersebut, dan terakhir ada beberapa pemuda juga yang mempertanyakan tentang keimanan Dr. Richard Lee ini. Dan sebelum-sebelumnya ada banyak dipertanyakan tentang dia, bagaimana cara sukses, bagaimana jatuh bangunnya, bagaimana kita harus bangkit. Nah teman-teman, terakhir ketika ada orang yang mempertanyakan tentang imannya, dia menjelaskan seolah-olah dia seperti sangat religius dan sangat mengerti kebenaran. Dan saya percaya juga bahwa Dr. Richard Lee ini, dia tahu dan dia mengerti, bahkan dia paham bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Nah, kita tidak tahu kenapa tiba-tiba dia mengambil suatu keputusan untuk meninggalkan kekristenan teman-temannya. Tetapi sebenarnya di beberapa waktu yang lalu, di beberapa tahun yang lalu, dia sudah mualaf sebenarnya. Dia sudah meninggalkan kekristenan, hanya saja itu belum terlalu viral, belum diekspos di berbagai platform media sosial, sehingga tidak terlalu dibicarakan teman-teman. Dan akhir-akhir ini sudah menjadi bahan pembicaraan netizen Indonesia, dan juga terlebih-lebih ada kawannya si Bobon Santoso itu, dia juga mualaf, dan itu menurut kesaksian Bobon itu secara terpaksa dia. Sebenarnya dia tidak mengerti ajarannya, dia tidak paham bagaimana ajaran, tapi disuruh masuk aja, disuruh imani saja. Nah teman-teman, inilah yang menjadi kesalahan bagi kita kalau kita pindah keyakinan, sedangkan keyakinan yang baru kita yakini saja kita
tidak tahu, kita tidak mengerti, kita tidak paham sama sekali. Nah, teman-teman, ini adalah keputusan yang fatal menurut saya ketika kita meninggalkan juru selamat. Nah, ketika kita meninggalkan suatu kepastian keselamatan dan kita pergi mencari yang mungkin itu mudah-mudahan atau bersifat harapan. Nah, teman-teman, ini adalah keputusan yang fatal menurut saya, tetapi itu adalah hak setiap orang untuk memilih keyakinan yang harus dia yakini. Nah, teman-teman, yang lucunya ketika dia sudah mualaf di beberapa waktu yang tahun yang lalu, dan kemudian juga dia menghadiri pendeta Gilbert, dan di sana dia masih mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebenarnya dia mengakui Yesus adalah Tuhan di hadapan para pemuda di situ, itu setelah dia mualaf, teman-teman ya. Setelah dia meninggalkan kekristenan, tapi ternyata dia masih datang ke gereja, masih mengakui Yesus adalah Tuhan. Nah, teman-teman, itulah anehnya. Ya, yang sebenarnya, ya hatinya sebenarnya nggak bisa move on dari Kristus, tetapi hanya mungkin ada beberapa kasus, beberapa masalah yang mendesak dia harus meninggalkan kekristenan, atau ada beberapa kepentingan pribadi di situ yang menguntungkan, ya memang harus memaksa dia harus meninggalkan Kristus. Nah, teman-teman, dan ini pelajaran bagi kita semua, apapun ceritanya, apapun masalahnya, apapun hal yang mengguncang kita, jangan sesekali kita meninggalkan Kristus. Karena Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang pasti bagi umat manusia. Kehadiran Kristus di dunia ini adalah bukti kasih Allah kepada dunia, karena manusia berdosa sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.